Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Bu Erni dengan pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Bu Erni jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian egois, berkata kasar, dan berbohong. Serta kita dapat menjelaskan ciri-ciri sifat egois, berkata kasar, dan berbohong. Dapat menyebutkan cara menghindari sifat egois, berkata kasar, dan berbohong. Akhlak akidah yang kita pelajari kali ini adalah akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Akhlak tercela pertama yaitu bersifat egois. Apa sih sifat egois itu? Sifat egois adalah sifat ingin menang sendiri. Adapun ciri-ciri perilaku egois adalah yang pertama, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah, tidak peduli dengan orang lain, sering menyakiti hati orang lain, tidak mau dinasihati, serta tidak suka menolong orang lain. Bagaimana cara kita agar bisa menghindari sifat egois? Yaitu membiasakan diri mengalah untuk kebaikan, menjauhi sifat marah, iri, dengki, mau belajar mendengarkan pendapat teman, mau belajar membantu orang lain, serta menyadari bahwa kita butuh bantuan orang lain. Hikmah yang kita peroleh bila dapat menjauhi sifat egois adalah mempunyai banyak teman, serta menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Akhlak selanjutnya yaitu berkata kasar. Akhlak selanjutnya yaitu berkata kasar. Apa sih berkata kasar itu? Berkata kasar itu adalah berkata dengan kata-kata yang keji dan kotor. Muslim yang baik itu tidak akan mengucapkan kata yang kotor atau kasar. Contoh berkata kasar antara lain memanggil orang dengan berteriak, menyebut orang dengan nama hewan atau benda lain yang menjijikkan, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah, serta membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Agar kita dapat menghindari berkata kasar, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan antara lain belajar bersabar, lebih baik diam ketika marah, belajar berkata dengan sopan, bergaul dengan teman-teman yang baik, sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain, serta menghindari pertengkaran atau perdebatan. Selanjutnya, akhlak tercela yang kita pelajari adalah dusta atau berbohong. Apa sih dusta berbohong itu? Dusta berbohong adalah berkata dengan tidak sesuai kenyataan. Rasulullah mengingatkan kita bahwa dusta atau berbohong akan membawa ke perbuatan durhaka, sedangkan perbuatan durhaka akan membawa pendusta ke neraka. Jika seseorang berbohong sekali, maka akan diikuti kebohongan-kebohongan berikutnya. Sehingga kita harus berhati-hati dalam berkata, jauhi berkata bohong, berkatalah yang jujur sekalipun terasa berat, sebab kejujuran itu akan membawa berkah. Cara menghindari berkata bohong antara lain, yakin bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, lalu membiasakan bersikap jujur walaupun itu pahit, tidak menceritakan setiap apa yang didengar, bergaul dengan orang-orang yang jujur.
Hikmah yang kita peroleh jika kita tidak berkata bohong yaitu meningkatkan kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Hidup kita menjadi tenang karena tidak dihinggapi kebohongan, lalu membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta dapat mengantarkan orang beriman meraih surga Allah. Setelah kita pelajari itu semua, sekarang kita mengerjakan lembar kerja peserta didik ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.